Ibu bapak dan sahabat terkasih di dalam Dharma, pagi hari ini satu tema yang begitu sangat menarik ya, yang nantinya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan tema memahami kematian sebagai suatu kenyataan akan mampu membangun spiritual Anda di dalam menjalani kehidupan sebagai manusia dengan baik, dengan bijaksana, sehingga tiada ketakutan, ya, tiada kekhawatiran, tiada kegelisahan ketika suatu saat nanti kita dihadapkan atau kita melihat sendiri orang-orang yang kita cintai harus berlalu meninggalkan kita, atau ketika kita suatu saat nanti harus menghadapi kondisi yang disebut dengan kematian. Ya. Kalau kita bicara kematian, Ibu Bapak, atau kalau dalam bahasa Palinya itu marana, di dalam kehidupan masyarakat kita, kematian itu sangat dihindari untuk dibicarakan. Bahkan di hari-hari tertentu untuk tidak membicarakan kematian, takut nanti terjadi. Padahal kematian itu kan bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita, atau sesuatu yang dianggapnya hal yang tidak ada di dalam kehidupan kita. Padahal kematian itu kan bagian hidup kita, seperti jasmani dan pakaian yang tidak terlepas. Itu bagian dari kehidupan kita. Seperti kita itu lapar dan memerlukan makanan, jadi nggak terpisahkan. Jadi kematian itu di dalam kehidupan kita merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Itu adalah bagian hidup kita, itu adalah hidup kita. Itu kematian. Sehingga kenapa kok sampai di dalam kehidupan masyarakat kita itu ketika membicarakan kematian itu sangat menakutkan dan hal yang sangat tabu. Jangan dibicarakan, nanti terjadi loh. Apalagi kalau hari-hari sedang gembira, ya, hari pernikahan atau lagi pesta-pesta menyambut tahun baru atau dan sebagainya. Ada hal-hal yang sangat tabu untuk dibicarakan, takut terjadi. Padahal kalau seorang biksu itu kan hari-harinya harus merenungkan sebuah proses daripada hal tersebut. Tujuannya agar tidak terlena pada kesenangan kehidupan itu. Nah, mengapa di dalam kehidupan kita itu kita perlu sekali memahami dan menegaskan di dalam temanya itu kematian itu dipahami sebagai suatu kenyataan. Padahal usia kita itu kan sudah berapa puluh tahun, dan kita menjumpai peristiwa, apakah itu dari keluarga, apakah itu dari saudara, apakah itu dari sahabat, ya, anak sendiri, saudara sendiri, mengalami yang namanya proses kematian itu. Tetapi perasaan takut, ya, perasaan tidak nyaman, tidak bahagia ketika harus berpisah dengan orang-orang tersebut itu sangat lekat sekali.
dengan ketidakbahagiaan. Itu sangat lekat sekali. Kenapa demikian? Karena selama ini kita itu dimanjakan dengan kebersamaannya, seakan-akan tidak berpisah. Kita itu terlena dengan suaranya, terlena dengan senyumnya, terlena dengan pelayanannya, kebersamaan, dan terus menerus. Sehingga di sini ini rasa tidak mampu menerima bahwa dia sudah meninggal, dia sudah meninggalkan kita, dia sudah selamanya untuk tidak bersama kita, gitu. Di kehidupan sekarang, seakan-akan dia itu belum mati loh Bante, gitu. Rasanya kok sudah berapa tahun masih sangat terasa sekali, gitu. Saya itu pernah mengalami sebuah proses. Beberapa bulan yang lalu, adik saya yang paling bungsu itu meninggal. Jadi saya itu ngamati ibu saya. Dia diam. Saya nggak berani menyapa dengan mengingatkan atau apapun, saya tidak berani. Karena ketika saya mengingatkan ya sudah, direlakan saja. Dia tidak mampu, dia menangis. Ketika pergi ke tempat sebuah pernikahan saudaranya, dia duduk diam lalu menangis sekali. Ketika ditanya kenapa menangis, aku ingat anakku. Ketika makan-makan sekarang dia sudah tidak ada, dia nangis lagi. Ketika sedang puja bakti melakukan pelimpahan jasa, lalu ada Romo Panditanya yang orang bilang mewujudkan, sedang memimpin genduri, ya kalau di orang Jawa itu di kampung ada genduri, pelimpahan jasa, lalu mengundang saudara-saudara, tetangga-tetangga, ya baik itu Muslim dan sebagainya, untuk datang menerima makanan sebagai bentuk sedekah, ya. Lalu ketika ngomong itu, Romo Panditanya, ibu saya itu duduk di luar di jendela yang dekat pandita itu, sedang menyampaikan sesuatu bahwa sebagai bentuk kebajikan, berkah dan sebagainya. Dia dengarkan. Ketika saya tanya, Mak, kenapa duduk di situ, tidak di dalam? Aku kepingin lebih jelas mendengarkan Pak D. Romo menyampaikan tentang kebajikan untuk adikmu, katanya. Dia nangis. Oh iya, ya sudah, duduk di situ. Rasa yang tidak nyaman itu muncul terus-menerus ketika dia tidak mampu menerima sebuah kenyataan salah satu anaknya harus pergi. Bagaimana dia itu bisa menerima? Itu sangat sulit, Bante. Iya, sudah pasti sangat sulit. Makanya ibu bapak, ketika kita pergi maesong dan sebagainya, salah satu keluarganya masih bersedih menangis, itu tidak mudah untuk menerima kenyataan itu, Bante. Oh ya, sudah pasti. Itu memang tidak mudah. Karena dari lahir, dari kecil, dari besar sampai dia meninggal selalu bersama, menatapnya, makan bersama, kadang bercerita, ya, jalan bersama, bertahun-tahun bercengkrama, bercerita tentang kesenangan kebersamaannya. Lalu seakan-akan sesuatu terjadi mendadak meninggal. Perasaannya hancur, ya, itu sudah pasti perasaannya hancur. Seperti yang dialami oleh Kisah Gotami. Nah, ibu bapak tahu kan Kisah Gotami, pernah dengar ya? Cerita Kisah Gotami itu, yang kehilangan anak satu-satunya sebagai harapan untuk meningkatkan derajat keluarganya, lalu meninggal. Kalau ibu mau. Jadi Kisah Gotami itu seorang mama, ya, seorang ibu yang melahirkan seorang anak tunggal pertama sebagai satu harapan untuk mengangkat derajat keluarga. Tetapi apa yang terjadi? Anak yang diharapkan itu, yang masih
bayi harus meninggal. Apakah kisah Gotami bisa menerima kenyataan itu? Tidak. Sebelum ketemu Buddha dia tidak bisa menerima. Hancur dia, ibu itu. Perasaannya gak karu-karuan. Dia bahkan datang kepada guru-guru untuk mencari obat agar bisa menghidupkan anaknya itu. Apapun dilakukan oleh kisah Gotami. Sampai dia harus datang ke kerajaan Raja Bimbisara untuk menemui Buddha yang dikabarkan, diceritakan oleh beberapa orang Buddha bisa menghidupkan orang mati. Dia datang ke sana. Ketika datang, Buddha itu orang yang sangat cerdas, bijak, berpengetahuan tinggi, seorang ahli konseling. Ketika kisah Gotami datang itu, dia cuma bilang, saya bisa menghidupkan anakmu, tapi ada syaratnya. Carikan biji lada di keluarga yang belum pernah mengalami kematian. Oh siap, senang, dia senang hati. Keliling dari satu rumah ke rumah itu. Punya biji lada? Oh ya punya. Ketok pintu, punya biji lada? Punya. Begitu diambilkan biji lada, ditanya, ada salah satu dari keluargamu yang sudah meninggal? Oh, suamiku beberapa hari lalu meninggal. Gak bisa lagi. Dia lari lagi, cari rumah, ketuk lagi. Punya biji lada? Wadah, diambilkan. Tapi salah satu keluargamu ada yang mengalami kematian. Wadah, anakku beberapa tahun yang lalu. Lari lagi cari, sampai lelah gak dapat. Sampai lelah dia itu baru sadar, ternyata hidup itu harus mengalami seperti itu. Lalu dia makamkan anaknya, dia kremasi. Dia jumpai Buddha. Buddha mengingatkan kehidupan ini, tentang kematian, perpisahan, dan sebagainya. Hancur banget, ya hancur memang. Tidak gampang itu. Itu baru kisah-kisah yang inspiratif. Kisah Gotami. Ada lagi yang lebih parah itu. Kisahnya, kematiannya itu. Kisah Patacara. Nah, ibu bapak pernah baca kisahnya Patacara? Patacara itu seorang perumah tangga yang lahir di keluarga yang sangat kaya. Keluarga yang sangat kaya. Tetapi dia jatuh cinta dengan pegawai dari keluarganya. Jadi dia meninggalkan rumahnya, mengikuti kekasihnya, lalu menikah di sebuah desa. Beberapa tahun kemudian dia hamil. Hasil dari pernikahannya itu hamil. Anak pertama hamil. Kebiasaan itu kalau hamil anak lalu kepingin melahirkan di keluarganya, ya, di rumah orang tuanya. Jadi ketika Patacara mau pergi ke rumah orang tuanya, dia tidak izin sama suaminya. Dia pergi, tapi diketahui oleh suaminya. Jadi di tengah perjalanan dicegah untuk diminta pulang kembali. Melahirkan di rumah. Baru nyala gensetnya. Sekarang lebih terang ya. Jadi Patacara ini hamil pertama di rumah suaminya di desa karena dicegah. Nah, yang kedua kalinya ketika mau melahirkan kembali anak yang kedua, dia pergi lagi.
pergi lagi tanpa izin orang tuanya. Tanpa izin suaminya. Ketika di tengah perjalanan dicegat untuk balik lagi. Tetapi karena sudah mau melahirkan, ya toh, terus cuacanya juga hujan, jadi suaminya itu mencari dahan-dahan untuk tempat berteduh untuk melahirkan istrinya. Tetapi ketika membuat gubuk-gubuk kecil itu dipatok ular, suaminya itu dipatok ular, lalu meninggal di situ. Dan akhirnya si Patacara ini melanjutkan perjalanan untuk menuju ke tempat orang tuanya meninggal, ya. Ke tempat orang tuanya di kampung. Sungainya itu meluap, jadi dia harus nyebrang. Itu bawa anak kecil yang pertama, yang paling besar, lalu bawa bayi yang baru dilahirkan. Itu kesulitan, maka dia menyeberang satu-satu. Jadi dia bawa bayi yang baru dilahirkan nyebrang sungai. Begitu sampai seberang sungai, bayi itu diletakkan di tepi. Lalu dia nyebrang lagi untuk ngambil anak yang pertama. Tetapi begitu sampai di pertengahan sungai itu, anak yang baru dilahirkan itu disambar oleh elang. Sambar sama elang itu dibawa, kayak membawa bongkahan daging itu. Patacara teriak untuk menakut-nakutin elang itu. Pergi. Tapi teriakannya ini enggak mempan, tetap dibawa bayi itu. Tapi ketika dia berteriak, anaknya yang pertama di seberang sungai itu perasaan mendengar dipanggil ibunya, dia ikut nyebrang. Begitu nyebrang terbawa arus, hilang, meninggal. Patacara hancur ya. Suaminya meninggal, anak paling besar meninggal, anak paling kecil meninggal, dia sendirian. Lalu dia tetap melanjutkan perjalanannya itu ke tempat orang tuanya di kota. Begitu sampai kota, dia tanya sama orang kampung, kok rumah orang tuaku nggak ada? Di mana orang tuaku dan saudaraku? Oh, beberapa bulan yang lalu rumah orang tuamu dan keluargamu itu terbakar. Kedua orang tuamu dan saudaramu juga ikut terbakar dan meninggal, hancur. Dia jadi kayak orang gila itu. Bahkan kainnya semua sudah mau telanjang, dia itu bersedih lari. Orang tuaku meninggal, anakku meninggal, suamiku meninggal. Udah kayak orang gila. Habis keluarganya meninggal. Lalu ketika Buddha sedang membabarkan Dhamma di wihara, dia mampir ke wihara, masuk itu sudah kayak mau telanjang, mau diusir, tapi Buddha nggak kasih. Ayo masuk aja, biarkan dia masuk. Lalu dengan cekatan umat itu menutup pakaiannya. Saat itu Buddha itu memberikan pencerahan tentang kehidupan, tentang hakikat dari kehidupan. Lalu dia tersadarkan dan menjadi seorang bhikkhuni. Itu tidak gampang, Ibu Bapak. Kenapa kok tidak gampang ketika menghadapi sebuah proses dari kematian itu? Karena selama ini umat Buddha itu sibuk dengan aktivitasnya. Bekerja, pagi bangun, bekerja, siang bekerja, hari Minggu jalan-jalan. Ya. Tidak pernah yang namanya tanda dengan kehidupan spiritual. Tidak tanda. Kenapa nggak tanda? Karena manusia umumnya, ya toh, umat Buddha umumnya itu terlena dengan kesenangan, melihat jalan-jalan. Waduh Bante, sekarang lagi corona nggak bisa ke wihara, tapi kalau jalan-jalan 1 hari 1 malam sampai nginap hotel juga betah aja nggak pakai masker. Iya kan? Coba bandingin itu. Kenapa? Kenapa dia tidak tertarik dengan spiritual? Karena bertahun-tahun itu terbiasa dengan kesenangan indera. Jalan-jalan ke pantai, aduh sambil cerita-cerita gitu kan. Ketika jenuh, ayo kumpul-kumpul, makan-makan, semua kesenangan indera. Ketika jenuh dia seperti itu, tapi tidak pernah yang namanya
Ayo merenungkan kehidupan itu udah jarang. Sehingga ketika mengalami proses, salah satu keluarganya, orang-orang terdekatnya, orang-orang yang dicintai itu harus berlalu, meninggal, dia hancur perasaannya. Kok hancur? Ya sudah pasti dia sangat menderita. Kenapa menderita? Karena tidak pernah merenungkan itu, kehidupan itu. Dia takut terhadap kecintaan, kecintaan terhadap orang-orang yang dicintai, orang-orang yang disayangi, takut terhadap kematian karena masih menyenangi kehidupan. Enggak gampang. Dia nggak tahu bahwa di dalam batinnya itu ada kekotoran akan kelekatan itu, sehingga tidak bisa menerima sebuah proses kenyataan dari kematian. Kenapa Bante? Ya karena spiritualnya rendah, kekotoran batinnya sangat tinggi. Lalu bagaimana agar kita itu, agar saudara ketika mengalami proses kehidupan sedemikian rupa tetap menjalaninya dengan bijaksana? Kalau guru Buddha itu cukup ya, kalau kita punya spiritual cukup seperti gadis penenun itu cukup bijak. Pernah dengar ceritanya gadis penenun? Itu remaja usia 16 tahun, ya kurang lebih 16 tahun, tetapi dia punya spiritual yang cukup. Jadi gadis penenun itu ya di kota Alawi kan, kalau di cerita Dhammapadanya. Jadi gadis penenun ini dilihat oleh Buddha punya potensi untuk mencapai tingkat kesucian pertama, sehingga Buddha itu datang ke kota Alawi hanya untuk bertemu anak remaja tersebut. Dia anak remaja yang juga diperkirakan oleh Buddha itu bahwa sore harinya dia akan meninggal, tapi juga punya potensi untuk mencapai tingkat kesucian. Sehingga Buddha datang ke situ, ke kota tersebut, membabarkan dhamma dan menunggu gadis penenun itu datang. Gadis penenun ini pun tergopoh-gopoh. Kalau saya itu ketika itu dia diminta untuk mengantarkan bundelan benang ke orang tuanya. Ketika dia harus ke sana, waktu Buddha menyampaikan dhamma juga habis. Tapi dia tetap pergi ke wihara. Pergi ke wihara itu, sampai di wihara dia namaskara, ditanya sama Buddha itu, kamu dari mana? Sampai wihara itu ditanya sama guru Buddha setelah sujud, kamu dari mana? Saya tidak tahu Bante. Kamu dari mana? Saya tidak tahu. Kalau ada orang datang ke wihara ditanya sama bantenya, loh kamu dari mana? Dari rumah Bante kan gitu. Jawabnya kan begitu. Tapi gadis penenun ini nggak jawab seperti itu. Ketika ditanya kamu dari mana, dia jawabnya, saya itu tidak tahu Bante. Tidak tahu. Kenapa kok tidak tahu? Kamu mau kemana? Saya juga tidak tahu. Jadi orang-orang di situ, ini kok anak ini kayak kurang ajar ya. Ditanya kamu dari mana, saya tidak tahu jawabnya. Kamu mau kemana? Dia juga jawabnya saya tidak tahu. Tapi kamu tahu kan? Ya saya tahu Bante. Ya saya tahu. Apakah tahukah kamu? Saya juga tidak tahu gitu. Ini gadis yang sangat cerdas. Ketika ditanya kamu dari mana, dia nangkap yang dimaksud oleh Buddha itu, dia nangkap. Yang dimaksud Buddha itu bukan bertanya saya dari rumah, itu bukan. Tapi yang dimaksud sebelum kamu lahir, kamu itu dari mana? Sebelum kamu lahir ke alam manusia, kamu dari mana? Saya juga nggak tahu. Saya dari mana ya? Paling dari kandungan orang tua kan, dari itu. Tapi yang dimaksud sebelum lahir sebagai manusia itu kamu dari mana, dia nggak tahu.
kamu mau kemana? Saya juga nggak tahu. Setelah kematian kamu mau lahir kemana? Saya nggak tahu. Ya. Tapi kamu tahu kan? Maksudnya bakal mengalami kematian. Oh iya, saya tahu bakal mengalami kematian. Ini gadis cerdas. Dengan pertanyaan sedemikian, ketika Buddha membabarkan Dhamma, dia bisa mencapai kesucian Sotapanna. Gadis cerdas. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Seorang bodhisattva Siddhartha saja yang dikaruniai kecerdasan, ketika menjumpai orang tua, ya, nah, pas spiritual, dia mengatakan utusan agung. Ketika Siddhartha itu jalan-jalan ke luar istana, ya, walaupun dikondisikan istana sekitar jalan-jalan yang akan dilalui itu dihiasi dengan indah, ya. Orang-orang di sekitarnya juga diseleksi agar semuanya tampak muda, kuat, ganteng, cantik, dan sebagainya. Tapi Siddhartha tetap menjumpai sebuah proses spiritual, yaitu menjumpai orang tua. Ketika menjumpai orang tua, apa yang terjadi pada Siddhartha? Dia stres loh. Aduh, ini makhluk apa kok bungkuk, ya, kurus, tangannya gemetar, jalannya susah. Ini apa ya Cana? Oh, itu orang tua. Apakah saya juga akan mengalami seperti itu? Oh iya, suatu saat akan mengalami seperti itu. Saudaraku, istriku, orang tuaku seperti itu. Oh iya. Akhirnya Siddhartha itu nggak melanjutkan perjalanan, pulang ke istana mikir dia. Dia sedih, merenung, pikirannya kacau. Ya. Walaupun dihibur dengan tarian, musik-musik, dia tetap kacau pikirannya. Itu Siddhartha. Melihat orang tua aja stres. Ibu bapak kalau melihat orang tua stres nggak? Oh, stres nanti kalau saya dengar suara orang tua cerewet, stres ya, cuma itu. Tapi nilai di sisi spiritual jarang orang bisa melihat. Apalagi ketika saudara mengalami usia tua, itu pun tidak tanggap loh. Tidak tanggap, oh ini sudah tua, bahwa ini akan mendekati pada kematian, nggak tanggap. Pikiran bodoh lebih menggelayuti. Sulit. Lalu ketika menjumpai orang sakit, Buddha stres. Apa Siddhartha itu stres? Oh, kenapa kok orang ini bisa seperti ini? Cana, oh itu orang sakit. Pangeran, apakah saya juga akan mengalami seperti ini? Oh ya, semua akan mengalami seperti ini. Semua akan mengalami sakit. Dia pulang lagi ke istana, stres juga. Melihat orang sakit. Tapi kita itu kalau pergi ke tempat orang sakit, bacain doa ya biasa aja. Tapi ketika mengalami sakit, apa yang terjadi? Oh, ini bakal mengalami sakit dan dekat dengan kematian. Dia tidak tahu. Padahal dia mengalami sakit, tapi dia tidak tahu bahwa dia itu sakit. Dia hanya mengikuti perasaannya, aduh Bante, aku kan sudah banyak berbuat baik, kenapa kok saya bisa sakit ya Bante ya? Tidak bisa. Kenapa kok sulit? Batinnya bodoh. Lalu peristiwa yang ketiga, jumpai orang meninggal. Loh, itu apa Cana? Kenapa kok digotong-gotong? Itu mau dibawa kemana? Oh, itu orang mati, Pangeran. Apa itu orang mati? Dijelaskan. Dia stres lagi pulang ke istana itu. Lihat orang mati itu stres dia. Bagaimana nanti saya bisa berpisah dengan orang-orang yang saya cintai, berpisah dengan orang tuaku, ibuku, istriku, anakku, saudaraku, dan sebagainya. Dia stres sekali. Bagaimana? Nah, ibu bapak, ada kasusnya. Orang nggak memahami kematian. Pasang pelita panjang umur, pelita keselamatan, itu kan. Yang datang bikunya 9, ayo semua ikut berdana, gitu.
Siapa yang praktek ritual itu? Saya praktek ritual itu di wihara untuk sehat. Tapi ada suatu kejadian yang sangat menggelikan. Jadi suatu ketika saya itu tinggal di sebuah wihara dan kebetulan juga menerima undangan untuk membacakan parita selama 49 hari. Pelita itu bervariasi. Ada yang satu pelita 500.000, ada yang satu pelita 1 juta, bahkan ada yang puluhan juta. Yang dekat dengan altar Buddha puluhan juta. Pelita apa itu, Bante? Pelita kebahagiaan. Agar rezekinya lancar, agar sehat, agar usianya panjang, agar selamat kehidupannya dan bahagia. Ibu bapak banyak yang berlomba-lomba sedemikian rupa untuk melakukan ritual itu, dengan harapan semuanya bisa terkabul dan terjadi. Apalagi yang bacain para biku, bantenya banyak, ya toh, pagi dibacain, siang dibacain, sore dibacain sutra parita, malam juga dibacain sutra parita sampai berbulan-bulan. Lalu suatu pagi ketika saya setelah membaca sutra di pagi hari, biasa saya santai di tangga bersama sahabat saya, senior saya. Ada salah satu umat itu nyamperin, Bante, boleh saya bertanya, Bante? Oh ya, silakan. Saya punya saudara di kota Anu. Saya sudah ikutkan saudara saya untuk pemasangan pelita kebahagiaan keselamatan seharga 1 juta, Bante. Tapi kenapa kemarin saudara saya meninggal kecelakaan? Padahal sudah saya pasangin pelita. Bagaimana ini, Bante? Bagaimana bisa terjadi? Saya sudah pasangin pelita loh, Bante. Terus Bantenya mau jawab apa? Oh ya, itu karmanya. Ayo cuci tangan itu. Oh, sudah karmanya itu, enggak. Karena hidup itu kan memang sesuai dengan, kan saya sudah berbuat baik dengan memasang pelita, Bante. Bantenya mau apa? Inilah, kalau kita itu terjebak dengan upacara-upacara lalu tidak bisa memahami sebuah proses hakikat dari kehidupan, kita ngalami yang namanya penderitaan ini. Nggak bisa terima. Saudaranya meninggal dengan ritual itu, tidak bisa terima. Besoknya lagi apakah mengikutkan lagi? Tidak. Ini bahaya. Tidak paham akan kehidupan. Makanya Siddhartha kenapa ketika mengalami proses, melihat proses kematian itu dia takut, khawatir, gelisah. Bagaimana caranya agar tidak mengalami penderitaan, agar bisa memahami proses dari kematian itu dan bisa menerima dengan kenyataan, oh, bahwa hidup ini mengalami proses kematian. Hidup dibarengi dengan proses kematian. Kematian dibarengi dengan proses kehidupan, dan terus menerus selama kita itu memiliki batin yang lekat terhadap kehidupan, ya kita akan mengalami itu. Di zaman-zaman Buddha, para raja yang bergelimang harta ketika melihat uban yang putih gitu, maka dia meminta tukang cukurnya untuk cabutkan apabila ada uban di kepalaku. Dicabut. Oh, ini adalah pertanda saya harus meninggalkan kehidupan kerajaan ini dan menjadi pertapa. Dia tahu bahwa dia harus mempersiapkan diri untuk menyongsong kematian itu, sehingga siap. Ibu bapak siap enggak? Begitu cabut ubannya gitu kan, brut gitu kan. Wah, sudah tua, saya harus jadi bikuni ini. Gitu. Wah, ini ubannya sudah penuh, nggak jadi bikuni kok, Bante, masih lekat. Zaman kerajaan di Jataka itu diceritakan, cabut uban satu langsung meninggalkan kerajaan menjadi pertapa untuk melatih batin ini.
Jangankan menjadi pertapa, Bante, kewiyara kadang rasanya berat untuk latihan. Meninggalkan kehidupan rumah tangga pekerjaan untuk retreat seminggu 2 minggu aja rasanya berat sekali. Kenapa? Dia tidak paham akan proses kehidupan ini akan berakhir dengan kematian dan apa yang diperlukannya. Makanya Buddha itu selalu menekankan untuk merenungkan 5 hal. Hidup ini akan mengalami tua, itu direnungkan. Hidup ini akan mengalami sakit, ini direnungkan. Hidup ini akan mengalami kematian, ini direnungkan. Hidup ini akan berpisah dengan orang-orang yang dicintai, ini direnungkan. Hidup ini akan membawa karma, baik maupun buruk, setelah hancurnya badan jasmani, ini direnungkan. Makanya di dalam kehidupan kita, Ibu Bapak, kalau kita itu nggak siap menyongsong itu, kita akan mengalami sesuatu yang tidak bahagia, sesuatu yang sulit. Makanya pentingnya memahami kematian itu sebagai satu proses kenyataan, itu adalah jalan spiritual kita. Jalan spiritual kita. Agar kita lebih hati-hati, agar kita bisa menerima dengan bijak ketika berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Kita tahu proses batin kita. Ketika harus berpisah dengan orang-orang yang sangat disayangi, kenapa bersedih? Ketika berpisah dengan orang-orang yang sangat dicintai, kenapa bersedih? Ini dipahami. Ada batin yang lekat terhadap kesenangan itu. Sedangkan semua proses dari kehidupan itu adalah berubah. Batin kita berubah, jasmani kita berubah. Batin kita berubah, jasmani kita berubah. Makanya penting Ibu Bapak, Saudara Sedharma, menjadi umat Buddha itu memiliki spiritual yang cukup tentang proses dari usia tua, sakit, mati, berpisah dengan orang-orang yang dicintai, lalu kita akan membawa karma baik maupun buruk di dalam kehidupan kita lagi. Ya. Jadi Ibu Bapak dan sahabat terkasih di dalam Dharma, semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini ya, akan membawa batin Anda, membawa kehidupan Anda lebih terdorong, lebih punya semangat ya, mendekatkan diri kepada wihara, mendekatkan diri kepada tempat-tempat retreat ya, mendekatkan diri kepada tempat-tempat di mana ajaran Buddha disampaikan ya, sehingga batin Anda akan lebih damai ya, jauh terhadap batin yang serakah, batin yang penuh kebencian, batin yang penuh kegelapan, sehingga akan Anda memiliki kondisi batin yang tercerahkan. Karena apa? Karena Anda akan mendekatkan diri pada kondisi-kondisi pembelajaran dan terlatih di dalam ajaran Buddha. Jadi terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan mampu menginspirasi Anda di dalam kehidupan sehari-hari, dan selamat berakhir pekan dengan penuh kebahagiaan. Semoga setiap kebajikan yang kita lakukan selalu mengkondisikan kebahagiaan, usia panjang, ya, kesehatan, dan nirwana di masa yang akan datang. Sadu, sadu, sadu.